Bismillah, Ananda semua, kita kembali di pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia ya pada hari ini mengenai menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, lebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Nah, banyak didapati semua Ananda malas membaca dan jawaban yang ada di buku itu asal-asalan. Ya, padahal sebenarnya jawabannya itu ada semua di buku. Baca dulu. Jika apa yang ditanyakan dengan apa yang kita jawab itu sesuai, alhamdulillah. Jika apa yang ditanyakan terus kita jawabnya beda, ya, itu mempengaruhi nilai ya, Nak ya. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Ya. Bagaimana cara membaca yang baik? Membaca dalam hati atau tidak bersuara. Karena kalau membaca dalam hati itu kita paham. Dengan membaca dalam hati kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya. Kalau Anti disuruh menceritakan kembali, Anti sudah membaca teks nih. Anti disuruh menceritakan kembali. Ya. Dengan cara menulisnya. Gimana caranya? Dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jadi ceritanya jangan balik-balik. Harus sesuai dengan cerita tadi. Ya. Bukan berarti semuanya harus Anti salin. Enggak boleh disalin. Anti membaca cerita, sudah Anti baca, Anti ingat ceritanya gimana, ada tulis. Tidak boleh menyalin kembali isi dalam buku itu. Ada teks misalnya, ada 3 paragraf dalam teks itu ceritanya. Anti disuruh menceritakan kembali. Anti salin ulang semuanya. Bukan. Itu namanya menyalin. Ya, kalau menceritakan kembali itu pakai bahasa Anti sendiri. Misalnya nanti jadinya sama Anti kan tadi ceritanya 3 paragraf tuh. Nanti kalau Anti salin ulang jadi 2 paragraf nggak apa-apa. Yang penting intinya tersebutkan. Intinya jelas di situ. Ceritanya apa. Jangan disalin ulang. Kebanyakan Ananda jika disuruh menceritakan kembali isi teks, Anti ulang lagi tulis semuanya teksnya. Nyontek dari teks yang tadi, nggak boleh. Ya. Kemudian jika disuruh menceritakan kembali pakai lisan, bukan dengan tulisan ya, disuruh bicara ke depan, dekat papan tulis. Nah, ceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasinya dapat dipahami baik oleh pendengar. Ya, sesuai juga harus dengan ceritanya. Baik, paham sampai sini? Menceritakan kembali itu bukan berarti harus menyalin ulang ceritanya, bukan. Masuk ke penguraian cahaya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya itu Cahaya itu dapat dibelokkan. Cahaya itu memantul, dapat dipantulkan ya. Cahaya itu merambat lurus. Ya. Cahaya dapat dibiaskan. Ayo ingat itu. Ada yang lupa? Sekarang kita masuk ke penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Ya. Pelangi terjadi karena, kenapa ya kok tiba-tiba ada pelangi? Nah, cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Ya, ini kaca prisma juga bisa dibikin. Kita buat apa namanya? Pelangi dari kaca prisma. Cahaya dari sini, tembakkan ke sini, terus dia jadi pelangi. Pelangi kenapa biasanya terjadi setelah hujan? Karena setelah hujan ada matahari kan? Hujan selesai nih. Kan timbul matahari. Di langit itu masih ada titik-titik air. Jadi titik-titik air tadi yang kena cahaya matahari. Jadi muncullah pelangi ya. Soalnya cahayanya terpantul dari air itu. Nih, pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Nah, bukan karena habis hujan aja nih pelangi ya. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun nih. Kan air terjun ini ada air percikannya kan?
embunnya lah, embunnya. Ini kena matahari nah jadi begini. Muncul pelangi di sini ya. Nah, ini juga. Nah, kemudian kita masuk di menjelaskan informasi dari teks yang kita baca. Kita membaca tentang apa ini? Misalnya ada sebuah teks. Cara kita mengetahui bacaan itu tentang apa, pertama kita baca judulnya dulu. Tentang apa itu? Baca judulnya dulu. Kemudian kita baca teksnya, isinya tentang apa. Udah judul, kita baca isinya. Betul-betul baca isinya. Jangan asal baca aja, nanti tidak tahu isinya apa. Kemudian temukan semua kata kunci dalam setiap paragraf. Nah, temukan kalimat utamanya di setiap paragraf. Ingat ya, paragraf di isinya kalimatnya ada yang di awal kalimat, namanya paragraf deduktif. Ada yang di akhir kalimat, namanya paragraf induktif. Ya. Ada yang di awal dan di akhir, namanya paragraf campuran. Pahami kalimat utamanya. Kemudian, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, jadi, jika anti disuruh menuliskan kembali isi teks, jangan anti salin teksnya. Ambil buku tuh salin semuanya. Enggak, capek anti nanti kebanyakan. Jadi apa, bagaimana caranya? Ya, supaya kita ambil inti-intinya saja, ya seperti ini. Perhatikan dulu teksnya, baca judulnya apa, isinya tentang apa, isinya di mana? Ya, tentang kalimat utamanya semua. Paragraf 1 ambil kalimat utamanya, paragraf kedua ambil kalimat utamanya, paragraf ketiga ambil kalimat utamanya. Dah, rangkai sendiri kata-katanya. Mengerti? Tidak disalin. Nah, masuk ke perjuangan tokoh kerajaan Hindu-Buddha ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit mengenai kepahlawanan ya kerajaan Hindu-Buddha. Sekarang ini kita lihat pertama ada Raja Mulawarman, kerajaan Kutai di Kalimantan. Dulu di Kalimantan itu zamannya zaman kerajaan. Ya. Bumi kita ini ada zamannya, Nak. Dulu zamannya zaman jahiliyah. Udah muncul zaman jahiliyah, zaman Nabi, para anbiya. Habis itu zaman para khalifah, udah selesai. Nabi semua udah meninggal kan? Nabi terakhir, zaman para khalifah lagi. Ya, habis itu sudah selesai zaman kekhalifahan, zaman kerajaan lagi. Sekarang udah selesai zaman kerajaan, zaman kepresidenan, kepemimpinan itu ya. Sekarang nih ada kita bahas Raja Mulawarman, raja di Kalimantan Timur. Kerajaannya namanya Kerajaan Kutai. Ya, letaknya di Kalimantan Timur. Siapa itu Raja Mulawarman? Oh, dia seorang raja yang baik budi. Rakyatnya hidup sejahtera makmur pada masa pemerintahannya. Dia menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Terus membagikan emas dan tanah pada rakyatnya. Ada nggak zaman sekarang raja yang seperti ini, Nak? Ya. Kemudian ada tadi raja apa? Mulawarman, sekarang Purnawarman. Ada nama kerajaannya Kerajaan Tarumanegara. Letaknya di mana? Di Jawa Barat. Di kerajaan-kerajaannya ada dulu tuh. Bekas-bekasnya candi-candi itu, Nak. Ya. Apa yang dilakukan Raja Purnawarman ini? Dia membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Udah ada teknologi ya zaman dulu ya. Kemudian memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dia merupakan orang raja yang bijaksana. Oke, baik. Kemudian ada Raja Hayam Wuruk. Nama kerajaannya Kerajaan Majapahit. Adanya di Jawa Timur. Ya. Apa pengaruhnya? Apa yang dilakukan Raja Hayam Wuruk ini waktu selama masa pemerintahannya? Dia membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kemudian menyejahterakan rakyatnya dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Udah lumayan maju juga ya. Kemudian rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Nih rajanya suka perang nih, nggak pernah kalah ini. Kemudian nih
Mahapati Gajah Mada. Nah, jadi tadi rajanya adalah Raja Hayam Wuruk, ya. Patihnya, ibarat tentaranya itulah, namanya nama patihnya Gajah Mada, masih di kerajaan Majapahit tadi. Rajanya Hayam Wuruk kan. Ini patihnya namanya Gajah Mada. Ini seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Ya, dulu Indonesia belum ada. Dulu Malaysia, Indonesia ini namanya Nusantara, ya nak ya. Kemudian dia menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Terus dia bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Nih, persatuan itu bukan ada saat zaman Pancasila saja ya. Sebelum itu sudah ada nih dia. Dia bersumpah akan mempersatukan Nusantara. Nusantara itu termasuk Malaysia, ya, Indonesia, Singapura. Nah, itu termasuk. Dulu nggak ada Singapura, Malaysia, Indonesia. Dulu namanya kita Nusantara. Nih, ini contohnya ya. Kita semua tidak boleh sih mempelajari patung ini, agama-agama lain. Tapi ini pelajaran kita. Relif Mahapati Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional. Di kalau ada ke Monas, Jakarta nih, nampak nih patung begini nih. Gajah Madanya. Nah. Kemudian ada Raja Bala Putra Dewa. Ini kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya namanya, Sumatera Selatan ya. Tadi udah di Kalimantan udah, di Jawa udah. Sekarang masuk ke Sumatera ya. Raja ini berhasil membuat kerajaan Sriwijaya mencapai jayanya, membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dulu jual beli di sini pusatnya nih, Sumatera ya. Membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Dulu Buddha semua nih sebelum Islam masuk ya. Pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya ya, yang akan Ustazah jelaskan pada hari berikutnya. Ini Ustazah tampilkan aja dulu, kita akan mempelajari mengenai peta pikiran. Sampai sini aja dulu ya nak. Ini tidak kita pelajari sekarang, hari ini hanya materi saja. Bagi yang belum mengerjakan tugasnya, yang banyak belum dikerjakan di GCR, tolong dikerjakan nak. Kalau enggak nilainya seperti apa Ustazah memasukkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.